melihat dengan berjalannya waktu sepanjang PMSL ini, performa mereka naik. Harusnya itu yang bakal dijadikan pertimbangan juga yang sudah dilihat oleh Coach Cap. Karena banyak banget rumor-rumor di luar sana, omongan-omongan liar di komunitas untuk ganti Cap. Tapi selama trennya masih bagus, gua rasa pertahankan Cap karena ini adalah line up yang sudah di set up, yang sudah dipersiapkan oleh Cap untuk ada di Summer PMSL tahun ini. Iya, tentu ini bakal jadi match yang seru banget karena game ini pas bisa nentuin juga mood dari 5 game selanjutnya. Ini bahayanya Sunhawk game pertama, pas. Map yang begitu random, map yang terkenal dengan map gacha. Sangat. Membuka hari kita. Kalau mereka risetnya nggak cepet nih buat tim-tim yang mungkin nggak maksimal, bau gitu kata orang-orang ya, pas ya. Ini bisa mempengaruhi map-map Erangel dan juga Miramar secara buruk. Tapi kalau mereka bisa dapetin momentum di game pertama, pasti mentalnya ada. Ini dia, kita bakal lihat apakah momentumnya akan didapatkan oleh tim Indonesia. Mental kuat dari tim Indonesia, karena sekarang kita bakal masuk di match yang pertama. Yang lagi nonton jangan lupa dikasih hashtag Indopride, hashtag Gaspol, dan hashtag tim kesayangan kalian. Press the like juga. Kita tembuskan 20.000 like untuk di awal-awal ini di match yang pertama. Sunhawk selamat menyaksikan. Yes, tentu kita bakal melihat kali ini Sunhawk terakhir di PMSL kali ini. Average points menunjukkan kita juga kali ini dari Boom memang mendominasi Sunhawk. Sangat. Tapi baik lagi, PUBG Mobile tidak dimainkan di atas kertas. PUBG Mobile tidak dimainkan di data saja. Tapi PUBG Mobile dimainkan dan diselesaikan di dalam game. Pesawat kali ini potongan cukup fair, memudahkan tentu dari tim Alter Ego untuk menguasai kembali Pulau Alpha karena tidak ada saingan, tidak ada tandingan, tidak ada yang mengambil daerah Hatin. Sedangkan kita bakal melihat juga dari tim Bigetron sudah berpencar juga untuk memaksimalkan looting mereka. Ereki pun sudah berpencar dari Pikmi kemarin sempat bertempur di awal-awal ya. Yep. Semoga tidak ada main-main mereka yang keculik juga di awal-awal karena kita tahu Pikmi juga sering maksimal di Sunhawk. Bagus kalau mereka bisa maksimalin poin agar dempet ke arah top 5. Bahkan menurut gua ya, dari penglihatanan gua ini udah mulai ada beberapa drop yang berbeda dilakukan oleh beberapa tim. Kayak Flash yang biasanya ngamanin bagian Hatin, kali ini mereka bermain scrappingan di sekitarnya Hatin. Mereka bahkan melepaskan Hatinnya sama sekali. Berkaca tentang di hari pertama, hari kedua mereka mengamankan Hatin, tapi kali ini nggak ada yang dikontrol Hatinnya. Dilepaskan begitu saja, tapi zona yang seharusnya bakal merepotkan untuk tim-tim yang datang dari bagian selatan. Ini zonanya AE banget menurut gua. Zonanya AE, zonanya Flash. Zona yang cukup nikmat, cukup enak untuk bisa mereka liatin. Dan kalau kita lihat dari Talon tidak ada contender sama sekali. Mereka bakal preload di bagian sekitaran Painan. Tidak ada yang mengganggu setup mereka. Mungkin BTR yang bisa mengganggu karena BTR bermain scrapping di luaran dari kiri dan selatan dari bootcamp. Dan setidaknya beberapa kali kita juga harus mengingat beberapa momen BTR memotong pergerakan dari tim-tim yang keluar dari arah Painan. Yap, kita bakal kali juga tampaknya tidak ada early clash ya, Pas. Yap. Dari semua sisi masih semuanya aman dan tentram juga. Tentu kita mendoakan bagi tim-tim Indonesia yang bertanding, bagi player-player Indonesia yang bertanding yang terbaik untuk semua matchnya. Semoga di awal-awal mereka nggak ke-pick off. Kalau bisa nge-pick off lawan, semoga mereka juga bisa maksimal dalam rotasi-rotasi mereka. Karena tentu yang kita inginkan, yang kita harapkan, kita doakan sebanyak mungkin slot dari tim Indonesia di top 5. Amin, itu yang sangat-sangat kita harapkan pastinya dengan banyaknya tim Indonesia di top 5. Itu membuat kita juga makin semangat untuk terus-terusan mendukung tim Indonesia dan semakin membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi top untuk dominasi ya. Mendominasi di Southeast Asia, mengingat dari Spring kemarin juga kita cukup banyak tim yang masuk ke babak grand final. Dan kalau kita lihat juga ternyata di venue cukup ramai. Sudah pada berkumpul semuanya untuk mendukung tim Thailand, warga-warga Thailand. Tapi clash sudah mulai terjadi di mana Pikmi kali ini. Dua anggota mereka tumbang untuk menghadapi satu pemain dari tim Flash, Batman. Langsung dipanis begitu saja. Untungnya belum ada yang dipulangkan ke lobby. Masih ada revive yang bisa dioptimalkan oleh Pikmi kali ini. Yap, kita lihat juga dari tim lawan mereka, Flash juga masih cukup jauh posisinya. Dan dengan kehilangan dua anggota dan juga potensi dari Pikmi untuk melakukan revive, tentu dari Flash akan sedikit mengurungkan niat mereka untuk coba berperang dengan Pikmi lagi. Dari Cornty tentu dia lagi ngintip-ngintip, lagi nunggu momen juga. Tapi kayaknya nggak akan ada upaya lah untuk dia coba 1 lawan 4 lah kali ini ya. Karena nggak mungkin juga. Nggak segreedy itu nggak sih. mungkin lah. Nggak segreedy bisa nge-push itu. dengan looting yang begitu minim. Nggak ada helm, nggak ada armor. Dan utility yang sangat terbatas, nggak mungkin lah dia 1 lawan 4-in. Ini kayaknya punishment deh, kayak resiko yang udah siap harusnya untuk dialami oleh tim Flash karena mereka melepaskan Hatin. Di mana Hatin tadi kalau nggak salah masuk untuk di bagian center dari circle yang pertama dan ada sebuah kecelakaan terjadi.
mobil tadi yang terbalik sedang ditabrak untuk bisa dibangkitkan kembali supaya masih bisa untuk digunakan. Sementara Bigetron tidak kerepotan mereka dari segi rotasi. Ada satu bagi yang bisa mereka mainkan. Infinity juga sama. Nggak ada tim yang mengganggu sama sekali pergerakan dari Infinity. Ada Flash yang menjadi bayang-bayang di depan tapi kayaknya nggak akan terlalu mengganggu karena timing rotasinya harusnya nggak akan bentrok dari tim yang bermain slow rotation. Dan RRQ yang memang butuh banyak banget poin hari ini kalau misalkan mereka mau masuk ke arah top 5 dan bertahan sampai di match ke-18 nanti. Cuman yang harus dicatat sama RRQ adalah permainan mereka yang menurut gua kurang konsisten. Itu dia. Memang RRQ terkenal dengan tim yang begitu eksplosif, tapi ketika mereka sedang tidak konsisten, meskipun mereka bisa dapetin poin maksimal dalam 1-2 game, tapi game-game mereka lainnya juga malah jauh dari kata maksimal. Tapi kita bakal berpindah dulu kembali ke sahabat kita nih Korti, yang tadi ditinggal sendirian, sekarang malah harus berhadapan dengan tim Infin yang ada tepat di depannya. Korti bakal coba bergocek-gocek, berlika-liku di dalam area rumah, menghindari granat yang dilontarkan juga. Untungnya pintu ditutup dan coba untuk menghalau pergerakan juga lontaran dari granat Infin. Ya ini kayaknya benar-benar dikasih tanggung jawab ya, dikasih mandat kita nge-split guys, jangan nge-stick guys. Terlalu berbahaya kalau nge-stick, dempet-dempetan apalagi dari Flash mereka juga tinggal berdua dan Infinity belum mengirimkan 4 anggota mereka. Hanya mengirimkan 2 untuk bisa mendapatkan seorang Korti, tapi Korti sudah memasak sebuah granat. Akan dilemparkan ke arah luarkah atau bakal dilemparkan menuju ke arah dalam rumah dan timingnya bisakah tepat? Cancel. Di-cancel, dimasak kembali, 7 detik tertahan. Bisakah mendapatkan knockdown dan sepertinya granatnya masih belum bisa on point untuk bisa mendapatkan pemain dari arah Infinity. Tiger mencoba untuk memberikan tembakan dan sebuah molotov dilemparkan memaksa Korti untuk berpindah menuju ke arah luar. Dikejar oleh pemain yang lainnya. Infinity berburu eliminasi dan ternyata Turney out of nowhere, entah dari titik mana, bibir pantai ternyata yang dipilih untuk bisa memotong pergerakan dari Korti. Nah ini dia, fancam kita tunggu-tunggu Pasta tentunya. Real kah? Real. IG. Itu kayak Bude Clara ya. Mirip tipis-tipis guys. Kita punya banyak ini pas pencari info handal. Pencari info handal. Apakah yang tadi Bude Clara versi Thailand? Ya kita masih belum tahu jawabannya juga, masih mencari jawaban di kolom live chat. Karena kita live, tidak ada delay sama sekali. Jadi kalau kalian mau nulis apapun di kolom live chat, kita bisa merespon dengan cepat. Kalau terbaca. Karena ini chatnya banjir kayak air terjun. Iya. Deres banget. Kenceng banget, Pak. Kenceng banget ini. Oke, semoga kita bakal lihat dari penambahan poin tim Indo juga sekenceng dari chat-chat teman-teman semua. Amin. Semoga poinnya benar-benar deres banget untuk bisa didapatkan. Dan Bumi Sport saat ini sudah mulai melakukan kontes di arah Paradise Sersia yang bakal mereka kontes kali ini. Ponbit sudah menerima damage yang agak dalam. Bertahan dia di sebuah ruangan, heal up dia lakukan. Granat backup dari Yami, tapi Sersia bergerak pelan, aman, tentram, dan damai. Tidak terlalu terburu-buru untuk menghadapi Boom Esport kali ini. Ada delay yang mereka lakukan dan sedikit regrouping yang dilakukan oleh kedua tim ini. Kayaknya nggak akan terlalu komit untuk memperebutkan bagian Paradise. Dan ternyata berpindah ke titik lain. Hatin sudah dituju oleh Alter Ego dan tidak hanya Alter Ego. Vampire juga sudah mulai melihat pergerakan dari Alter Ego. Sebuah tembakan dari Swipe tadi masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah AE. Dan semoga tidak ada knockdown terlebih dahulu yang didapatkan oleh VPE ke arah AE. Tapi lihat perbedaan dari Alter Ego dan juga dari VPE. Di mana Alter Ego ini hanya menggunakan Hatin sebagai tempat split. VPE menggunakan tempat ini sebagai pusat dari semua member mereka. Benar. Berkumpul mereka semua di bagian Hatin. Dan ini bisa jadi pedang bermata dua bagi tim VPE. Karena mengingat dari Alter Ego, split ke bagian-bagian gunung juga. Mereka punya vision yang pasti jauh lebih baik daripada tim VPE. Dan mereka juga punya jalur rotasi ataupun jalur untuk berpindah posisi nantinya. Yang jauh lebih superior ketimbang dari HE. Tapi tampaknya dari Okta tertangkap dalam posisi yang begitu sulit diselamatkan nantinya. Ya, ini itu yang tadi gue bilang. Tapi nih masalahnya circle-nya tiba-tiba bounce-nya ke arah sebelah kanan menuju ke arah timur yang akan membuat Alter Ego dan juga Vampire harusnya akan menyelesaikan fight ini dengan lebih cepat supaya mereka tidak terganggu dalam melakukan pergerakan rotasinya nanti. Rosemary masih ditinggalkan di arah belakang sana menjadi watchtower untuk tim Alter Ego. Bergerak pelanan pasti informasi mereka dapatkan knockdown yang sudah dilontarkan ke arah Alter Ego harusnya masih bisa ada reset yang dilakukan. Revive harusnya bisa dimaksimalkan tapi Hans Furio masih terlalu jauh. Apakah Okta bakal direlakan untuk di momen kali ini? Sudah ada 2 push yang dilakukan oleh Vampire mendekat menuju ke arah Okta. Ingin nge-secure point supaya tidak terlewat tapi backup dari Rosemary hampir saja mendapatkan knockdown. Mendapatkan sebuah trade tapi gagal. Dan Okta sangat sulit untuk diselamatkan. Lapar pun tertangkap oleh Talon. Dan Okta dipulangkan, lapar dipulangkan.
Dua tim Indonesia, satu player mereka sudah mulai hilang, bahkan Yanto atau Linux bisa mendapatkan korban yang kedua menuju ke arah tim Bigitron. Oke, tampaknya dari Talon pun bermain yang cukup galak kali ini. Dua pemain dari BTR sedang tidak aktif, satu masih knock juga, tapi tampaknya Sam9 join the fight, mencuri poin juga dari tim Talon, dan kali ini bakal langsung berhadapan dengan tim Bigitron, dimana kita bakal serang Satar menjadi harapan terakhir, dan oh no, sayang sekali. Tim Bigitron terpaksa pulang dengan 0 poin pada game kali ini, Pasta. Sandwich position, Talon punya kontrol ke arah BTR, Sam9 nge-sandwich dari bagian belakang. Dan akhirnya BTR gak berkutik sama sekali, mereka menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Bahkan RRQ, satu persatu anggota mereka tumbang, 2 ter-knockdown, bahkan 3 sudah ter-takedown. Yudu Alliance juga punya kontrol menuju ke arah tim RRQ dan RRQ. Ratakah mereka? Rata. Rata serius. Oh my god, dua tim Indonesia pulang di waktu yang hampir bersamaan. Apa yang terjadi? Ini dua tim Indonesia yang butuh poin untuk bisa merangkak, naik, dan bertahan di top 5. Ya, ini adalah game yang bisa dibilang cukup berbahaya bagi BTR dan juga RRQ. Inilah chance mereka tadi untuk tembus ke dalam jajaran top 5. Tapi amat disayangkan mereka pulang dengan tangan kosong. Membuka peluang tentunya bagi tim Invin dan juga tim Indonesia lainnya AE untuk merangkak. Tapi AE pun dalam posisi yang cukup sulit. Memang tidak terlihat di layar kalian, tapi tadi mereka memutuskan untuk melakukan berenang, Pas. Iya. Berenang untuk coba nyebrang ke pulau utama. Tapi seenggaknya Ke Bravo, sorry. decision yang dilakuin sama AE, timingnya tepat banget gitu. Ketika BTR udah nyebrang ke arah bootcamp, ketika Sam9 juga udah nyebrang ke arah bootcamp. Karena tadi dua tim Sam9 dan BTR mereka nyebrang dari arah Alpha menuju ke arah bagian dari Pulau Bravo atau menuju ke arah bootcamp. Itu yang akhirnya Alter Ego mendapatkan timing yang tepat untuk mengamankan bagian rumah tebing yang ada di kanan dari Hatin yang biasa dijadikan scrapping area di RA pada masanya. Benar, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari posisi-posisi center. Seperti meta para PMSL kali ini, center selalu ramai, Pasta. Yap. Sudah diisi, sudah dikontrol, dan bahkan dari Alter Ego menurut gue sangat beruntung dapetin compound yang mereka nanti, kalau ngintip ya, kalau kita bakal pindah ke Alter Ego, mereka dapetin compound yang menurut gue aneh nggak diisi oleh tim manapun. Ya ini karena ada di bagian seperempat dari circle-nya dan harusnya tempat-tempat kayak gini yang biasanya dikejar sama DX. Biasanya. Tim-tim yang emang mainnya kontrolnya circle banget gitu, tengah dan seperempat circle, dan AE harusnya bisa mengontrol rumah ini dengan sangat mudah. Bahkan dari DX mereka sudah mendapatkan bagian center circle-nya kembali di update zona yang baru, atau lebih tepatnya mungkin seperempat di arah circle yang ketiga. Di match yang pertama, Mr. Joe dari NKT masih keluar mereka dari bagian Tatmok, mencoba untuk screening terlebih dahulu. Satu-satunya tim ada di bagian Tatmok hanyalah Mr. Joe aja, ataupun hanyalah NKT saja. Otomatis kontrol mereka bakal nikmat sekali, apalagi mereka melakukan split. 2 orang di Tatmok, 2 orang lainnya berada di scrapping sekitar Tatmok, tapi tiba-tiba ada mobil yang melayang, Sam9. Mereka rotasi dengan sangat membabi buta, bahkan kali ini satu orang terkena karena ulahnya sendiri. Luyu tumbang karena dia jatuh dari vehicle-nya. Dalam kondisi kecepatan tinggi dan meneras dari tumbang, Dev bisa melakukan sebuah threat menuju ke tim Alter Ego. Satu persatu mulai dibalikan keadaan, tapi Sam9 sudah kehilangan 2 anggota mereka. Alter Ego bakal berjuang dengan pemain-pemain mereka yang tersisa kali ini. Alpha sudah mulai melakukan jump shoot yang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Masih berjuang, tapi Alpha tumbang Yuhai. Bisa mengontrol fight tersebut, tapi untungnya ada Hunt for You yang masih bisa memberikan backup. Dan granat akan segera dimasak, tapi ternyata Face Clan datang. Yang lo bilang rumah ini enak, ternyata sekarang bakal diperebutkan, tapi granat bakal dilemparkan begitu saja. Face Clan masih cukup strong. Ada di bagian luar dari rumahnya Alter Ego dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Granatnya connect, satu terpulangkan, dan Alter Ego Ares dibuat tak berdaya dengan datangnya Face Clan ke compound ini. Tampak kita bakal lihat rumah yang tadinya gue bilang aneh karena kosong. Hanya aneh sementara waktu karena datang berbagai tim yang ingin mengambilnya juga. Datang berbagai tim yang siap untuk merebut compound tersebut. Dari Face Clan kali ini mereka sudah mengantongi 2 poin, tapi kehilangan juga satu anggota mereka. Sam9, Yuhai masih bertahan juga dalam area compound, tapi beberapa granat-granat spekulasi lontaran juga coba mencari targetnya ada di mana. Tentu kita bakal lihat dari DX, mereka seperti biasa menggunakan taktik ambil compound tengah, biarin sekitarnya diisi, kasih mereka isi supaya nggak ada yang bisa masuk ke dalam area compound mereka karena saling ngunci. Iya. Cuman masalahnya nih agresivitasnya tinggi banget loh. Baru di match yang pertama, agresivitas dari para tim-tim ini juga cukup tinggi, apalagi tim yang sedang mengejar ketertinggalan poin mereka. Sayang sekali 3 tim dari Indonesia sudah dipulangkan ke arah lobby, dan Yuhai yang menjadi pemain terakhir dari Sam9 pun nggak bisa bertahan lebih lama. Dengan permainan granat yang begitu brilian tadi, Face Clan mampu memulangkan pemain-pemain dari Sam9. Sudah ada 5 tim yang dipulangkan di stage ketiga ini. Tinggal 11 tim lagi yang tersisa, dan kondisi tiba-tiba hening. Karena beberapa tim sudah mendapatkan tempat yang nyaman di compound-compound yang bisa mereka kontrol untuk di stage ketiga kali ini. Ya, tapi kita bakal kayaknya juga dari DX.
kembali begitu nyaman posisi mereka. Tidak perlu banyak bergerak, tidak perlu terlalu banyak ngintip-ngintip. Karena baik lagi, di Sunhawk memang ada taktik 3-2-1 HBD. 3-2-1 HBD. Oh, nama taktiknya 3-2-1 HBD. Iya. Oke. Jadi lu diem di rumah, lu ngepron gitu kan. Oke, tunggu mereka dekat. Mereka lari kan biasanya kendaraannya lambat tuh. Atau mereka lari polosan kan. Baru. 3, 2, 1 nongol semua. Bredet langsung ya. Dan gua ngelihat ada satu player dari Boom Esports yang kena bredet tadi. Frenzy tertinggal di bagian belakang. Masih ada di ujung dari circle arah timur. Di sekitaran Tatmok yang sudah dikontrol oleh pemain-pemain dari tim NKT. Dan DX kayaknya mereka berinisiatif cepat untuk langsung mengamankan area baru lagi. Ini DX tuh mainnya objektif banget cuy. Banget. Sumpah, di grand final kali ini dia main objektif banget gitu. Pindah circle, mereka udah ketinggalan, udah nggak di center atau nggak di seperempat circle, mereka pindah. Iya. Dan pergerakan mereka tuh YOLO aja, barbar banget gitu. Untuk langsung tabrak tengah. Mereka tuh punya taktik pas, itu kayak di beberapa aplikasi ngetik ya pas ya. Ya. Ketika tulisannya miring, di align ke tengah. Udah ke tengah terus mereka, pokoknya maunya ke tengah. Tapi tentu kita bakal lihat dari tim Talon, galaknya nggak cuma kemarin Basta, tapi ke bawah ke hari ini juga. Sudah 3 elimination dikantongi oleh tim Talon, tapi tidak ada player mereka yang tertumbangkan. Sehingga mereka masih dalam kondisi yang optimal banget. Tapi saya bakal lihat open field battle menghadapi seorang lobby. Kali ini nggak boleh ditertumbangkan, harus mendapatkan targetnya. Tapi dari Excel bakal tugasnya 1v1 dengan pemain dari Sersia yang tertinggal di belakang Megamind. Untungnya juga dapat di pick off oleh tim Talon, dan Axel diselamatkan di sisi belakang. Membuat dari tim Talon sudah mengantongi 5 elimination bahkan Pasta. Gue suka banget body system yang dilakukan sama Talon barusan, dimana satu orang nge-backup di bagian belakang. Nge-bait maksud gue, bukan nge-backup. Tapi Misery masih bisa memberikan backup gitu dengan jarak yang masih cukup ideal untuk memberikan backup menuju ke arah Axel, dan Axel pun akhirnya terselamatkan dengan bantuan dari Misery. Sementara Misery kali ini bakal tertahan, dan Pygmy di tengah rotasi barbar yang mereka lakukan kali ini terjebak di arah sebuah bukit kecil dengan hanya satu batu, satu vehicle yang sudah mulai meledak. Dia jadikan barikade, dia jadikan tameng untuk bertahan. Bisakah mereka mengamankan posisi karena ada gempuran dari Infinity kanan dan kiri yang harus mereka cek untuk tidak tiba-tiba kenok gara-gara tembakan-tembakan dari Infinity. Bergerak pelanan pasti, mengontrol tentunya, dan smoke sangat dibutuhkan di momen ini. Ya, tapi lihat dari Jobrenki tadi, dia coba untuk mengendap-ngendap, coba untuk menyelinap, masuk dalam pertahanan dari tim Infin. Dan dari jauh pun tampaknya Infin memulangkan tim Flash ke arah lobby. Tim-tim yang tertumbangkan, banyak sekali yang nggak dapetin poin maksimal. Bahkan ada beberapa yang masih pulang dengan tangan kosong total. VPE yang tadi terjebak di bagian perairan, tampaknya mulai nge-push juga menuju ke arah FaZe Clan. Kemudian mereka sudah coba untuk merebutkan compound yang dijaga oleh FaZe Clan. Ya, battle Thailand terjadi. Satu pemain dari FaZe Clan dipulangkan. Mela lenyap begitu saja, tapi Morman bisa mendapatkan Fluke. Bahkan Fluke langsung dipulangkan, dipanis dia menuju ke arah lobby. Kali ini 2 melawan 2, cukup dekat jaraknya. Granat dimainkan, meletup, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown yang berikutnya. Morman pun masih berinisiatif untuk melemparkan granat yang ternyata ada sedikit bug observer di mana pintunya tertutup padahal terbuka. Granatnya terlemparkan keluar rumah tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Dan bertahan dengan sangat hati-hati. Noise ditugaskan menjaga di bukit belakang. Sementara Morman ditugaskan menjaga di garda paling depan supaya Vampire nggak bisa leluasa masuk. Dan kali ini Vampire yang tadinya berdua sudah kembali bertiga karena Stone sudah mulai nge-regroup. Dan bakaran pun tidak membuat Vampire untuk kelimpungan bergerak. Mereka langsung bergerak beriringan 2 orang menuju ke arah sayap kanan dari tim Morman. Dari arah tim FaZe Clan, pintu dihancurkan, terbuka informasi dan Morman tumbang. Satu persatu dobrakan dari Vampire sukses untuk memulangkan pemain-pemain dari tim FaZe Clan. Tapi Stone yang terlambat bergerak terpotong oleh tim Talon, bahkan dipulangkan oleh Misery. Tapi granat dilontarkan juga menuju ke arah rumah dari VPE. Noise masih bertahan juga dari tim FaZe Clan di luar. Talon tampaknya bermain dengan cukup agresif, coba melakukan clearing juga. Zona yang mental untuk membuat dari tim Talon mau tidak mau harus melakukan clearing kali ini dari seorang Linux, melakukan spray down. Olio pun tertumbangkan, membuat karenanya kali ini unggul bagi tim Talon. Tapi mereka nggak boleh nice saja. Misery mendapatkan satu pemain juga. Dan Linux kembali menumbangkan seorang Jimmy 99. Gila men. Misery hari ini menyala banget, sumpah. Aimnya benar-benar trackingnya bagus banget untuk bisa mendapatkan knockdown. Bahkan dia bisa memberikan backup dengan sangat baik. Tapi kali ini Linux atau Yanto yang bakal membuktikan skillnya. Terabas ke depan sana, tidak dibiarkan untuk melakukan healing. Tapi ternyata Keluk melakukan sebuah bait yang begitu sukses untuk bisa mendapatkan satu knockdown ke arah tim Talon. Yanto tumbang. Bahkan Yanto langsung dipulangkan ke arah lobby. Talon hanya menyisakan 2 player mereka saja. Split yang mereka lakukan berfokus ke arah 2 tim yang berbeda, membuat backup mereka jadi sedikit lambat. Tapi Pygmy
masih cukup strong. Infinity mulai komit untuk bisa mendapatkan babi-babi ini. Tasper Tapi standing. Pikmin juga memberikan tekanan yang dua cukup lagi. dalam. Dan mereka masih ada dua pemain. Jobrenki, tidakkah kau healing dulu bang? Tidakkah kau ingin mengisi HP barmu dulu? Tapi Misery pun nggak bisa bertahan karena Blue Zone. Yang semakin menyakitkan Talon finish di peringkat ke-7 dengan 9 elimination. Kayaknya coba dia nggak punya healing deh pas. Dia bertahan dengan nyambi itu sekarat dan sekarang masih bertahan di bagian low ground. Tapi dari DMZ melakukan kali ini crossfire position. Gagal mendapatkan targetnya, amat disayangkan kalau dia dapetin knock tadi. No! Itu chance buat dia nge-push kembali. Tapi dari Jobrenki bakal bertahan saja kali ini. Mereka lupakah dengan Jobrenki? Gak ada healing tapi tadi Jobrenkinya. Oh, Oh Diki. my god. Oh no. Dibuat happy sesaat, dikira tak terlihat, ternyata dilindas. Terlalu sadis untuk pulangnya Jobrenki. Tapi kita masih ada satu wakil Indonesia yang bertahan, Bumi Sport. Masuk di jajaran late game, masuk di jajaran top 5. Yang akan bisa mendapatkan chicken dinner karena mereka masuk ke dalam circle yang ke-6. Di pinggir circle, arah selatan mereka kontrol. Harusnya mereka bisa menjegal pergerakan dari The Xavier. Ya, kita lihat kayaknya juga tampaknya dari 5 tim yang bertahan. Sementara yang sudah masuk ke area zona barulah Boom dan juga NKT. Sedangkan yang lainnya masih bertempur bahkan di luar area zona. Dari tim Yudu Lions dan tampaknya dari Shadows tertangkap juga oleh tim Boom yang nge-split sama seperti dari tim DX juga nge-split ke berbagai angle yang berbeda. Tapi Lambor masih ada di bagian blue zone. Tampaknya dia pun dikunci oleh pemain-pemain dari Boom. Kira dibiarkan bergerak dengan bebas. Tampaknya dia bakal lihat dari tim DX melakukan YOLO movement dengan kendaraannya untuk coba menyelamatkan seorang Shadows. Sayang banget tadi ledakannya tidak berdampak banyak. Akhirnya mendapatkan satu Itu blue zone pas, nggak masuk zona loh. Ya itu nggak masuk arah zona, mereka masih berada di pinggiran zona selatan. Dan hanya ada obstacle yang bisa mereka mainkan, bahkan obstacle-nya pun masih belum masuk arah zona. Ini kabar yang baik untuk Bumi Sport untuk bisa mendapatkan pemain dari The Xavier. Tapi Nadeti bisa mendapatkan satu Ponbit. Dibuat tumbang tak berdaya. Harusnya Ponbit masih masuk dalam area yang cukup aman kali ini top 4. Berhasil mereka kuasain tapi ternyata Ponbit tidak bisa terselamatkan. Ponbit pun pulang bersegala lobby dan Nadeti masih bisa bergerak namun akhirnya berhasil diamankan. Rezi bisa mendapatkan satu Parajin yang selalu menjadi momok mematikan untuk The Xavier kali ini bisa ditumbangkan. Tapi masih ada Nadeti yang bisa membangkitkan kembali pemain dari The Xavier. Mereka benar-benar ada di ujung dari circle yang ke-7. Dan sangat-sangat sulit untuk di-pick off karena terhambat dengan sebuah obstacle. Satu batu yang begitu besar yang menutup ke arah dua pemain dari The Xavier. Ya, tapi lihat dari Spider-Tan pun tertumbangkan saat ini Pasta. Tentu situasi yang paling ideal adalah dari tim Invin nge-push ke arah NKT dan dari tim Boom bisa coba untuk nge-clear ke arah tim DX. Memastikan jalur mereka aman masuk ke area zona. Tapi tampaknya dari NKT mereka pun mulai dicicil oleh tim Boom. Boom masih dalam keadaan cukup sulit, hanya bertiga. Cuma untuk masuk ke area zona, tapi spray down, covering fire yang dilakukan oleh Frenzy itu berupaya untuk menekan pergerakan dari DX dan juga dari NKT. Karena sekarang dari Boom ada di crossfire position. Kalau mereka terbuka dari sisi DX, mereka dalam posisi yang berbahaya. Kalau mereka tidak bergerak, mereka juga dalam posisi yang berbahaya. Karena terjepit dan tertinggal tengah-tengah jalan. Tapi Rezi untungnya bisa menumbangkan seorang Mr. Joe. Dan backup fire dari tim Boom berhasil meratakan, memulangkan tim DX ke arah lobby. Dua tim tiba-tiba tersisa kali ini. Ini battle ending antara Bumi Sport dan juga Infinity. 3 melawan 3, kondisi berimbang dan antara dua tim yang tersisa. Tuan rumah atau juara bertahan yang bakal mendapatkan chicken pertama di hari ini. Kalau Boom mendapatkan chicken tentunya mereka bakal menjauhkan jarak poin dari tim The Xavier. Granat dilemparkan, masih belum mendapatkan knockdown. Tapi Tiger maju mendapatkan pilar ke arah dalam dari gudang ini. Dia masih bisa bergerak leluasa. Dia masih bisa mengintip, tapi sebuah tracking yang bisa mendapatkan Yami. Yami tumbang, Yami dipulangkan. Tapi masih ada stun granat yang bakal dimaksimalkan. Tidak terkena stun granat, tidak terkena flashbang. Tersandwich dalam sebuah bangunan saja. Satu orang terakhir Bumi Sport bakal berjuang dan chicken gagal mereka amankan. Sangat disayangkan tapi Bumi Sports masih bisa menjaga jarak poin mereka, masih bisa dingin di arah pucuk. But congratulations untuk Infinity, sang tuan rumah yang berhasil mendapatkan chicken dinner di match yang pertama. Yes, winner chicken dinner yang pasti bakal sangat berharga.